Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Hashim, Master Pendidikan. Sahabat sehat, kemudian sahabat VCO, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Di pagi yang cerah ini, hari Minggu tanggal 5, ya, kita berjumpa dalam acara tentunya seperti biasa dalam tagar yang ke-14, yaitu tentang PCO. Hal ini kelanjutan dari tagar ke-14, masih menyangkut tentang pendidikan, ya, pendidikan yaitu peran keluarga dalam pendidikan. Yang kita ingat itu pendidikan itu sangat penting. Pendidikan merupakan jembatan emas dalam mencapai cita-cita. Sekali lagi, dasarnya adalah firman Allah surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Kita ingat yang ditafsirkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau mengatakan, ajarilah dirimu dan keluargamu dengan kebaikan. Gitu. Jadi menyangkut kebaikan dan ketaatan. Teman-teman atau sahabat sehat yang saya hormati, sebelum kita mulai inti pembicaraan ini, saya ingin menyampaikan bagi anak-anakku yang di SMK Muara Indonesia, tetap semangat walaupun belum masuk, ya memang belum masuk tahun ajaran tahun 2020-2021. Dan untuk alumni, dipersilakan ya alumni untuk mengajak adik-adiknya, menggiring adik-adiknya yang belum dapat sekolah ya ke SMK Muara Indonesia sekarang tanggal 5 ini. Nah, besok mulai dibuka kembali ya. Alhamdulillah sudah banyak juga yang daftar ya, kemarin saya lihat. Untuk alumni jangan lupa besarkan sekolah kalian, yaitu SMK Muara Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan. Manusia yang tak berpendidikan, ya, manusia yang tak berpendidikan sama sekali, dengan catatan sama sekali, maka tidak dapat menjalankan perannya di masyarakat ya, dalam berkontribusi di masyarakat, sehingga akhirnya manusia yang tak berpendidikan ini menjadi beban, menjadi liabilitas ya, bagi masyarakat. Bukan saja bagi masyarakat, bagi negara. Makanya negara di sini wajib memberikan seluas-luasnya pendidikan kepada rakyatnya, bangsanya, ya, negara, pada anak-anak negara ya, wajib punya pendidikan. Kemudian kita ingat bahwa di dalam diri manusia itu ada 3 unsur penting. 3 unsur penting ini saya singkat dengan PKK. PKK. Singkatannya bukan pendidikan keluarga ya, kesehatan keluarga bukan. Tapi PKK yang pertama, P-nya itu adalah pengetahuan. Yang kedua adalah keterampilan. Dan yang ketiga adalah keinginan.
Dalam diri manusia itu ada TKK, ada 3 unsur. Ya. Keinginan ini untuk dapat dicapai itu memerlukan pengetahuan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan keinginan ini. Jadi pengetahuan atau knowledge itu menyangkut apa dan bagaimana. Nah, untuk mencapai pengetahuan ini, tentu dengan banyak belajar. Ya. Belajar. Ya. Karena dengan belajar itu maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang berilmu. Sebagaimana Allah berfirman, yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Nah, kemudian dari pengetahuan maka lahirlah nanti keahlian untuk mencapai keinginan itu. Kemudian di dalam diri manusia juga ada 3 hak. Lihat, yang hak yang pertama ini, head, kepala. Dan kepala harus diisi dengan pengetahuan tadi, dengan ilmu. Ya. Dengan ilmu yang bermanfaat tentunya di sini. Kemudian ada lagi heart, ya heart. Heart ya, yaitulah hati. Hati harus diisi dengan keimanan, dengan keyakinan. Jadi pas tadi masuk ilmu dan iman, ya, berilmu, beriman gitu. Jadi dengan keimanan. Ya, kalau kita ingat itu, ya fa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang beriman, ya, yarfa'illahul ladzina amanu minkum, di antara kamu, wal ladzina utul ilma darajat, dan orang yang punya ilmu, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada head. Jadi satu kesatuan, ya. Dan kemudian yang hak yang ketiga yaitu hand, yaitulah keterampilan. Keterampilan yang memiliki kemaslahatan. Nah itu. Ya, apalagi? Keterampilan yang profesional, yang mampu, yang cakap. Nah itu yang menjadikan orang mampu, cakap. Jadi orang tidak cukup hanya berilmu, ya. Di dalam kehidupannya berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Jadi menjadi manusia yang generasi yang memiliki ilmu, ya, berilmu, menjadi manusia yang intelek dan berjiwa santri, gitu istilahnya, ya. Ini generasi yang kita harapkan seperti ini. Jadi membawa pada kemaslahatan. Jadi pada pagi ini kita bicara tentang TKK dan 3H tadi, ya. Untuk sekedar menambah pengetahuan. Jadi dengan banyak membaca, ya, dengan membaca kita akan menjadi tahu, maka dengan banyak membaca akan tambah tahu. Tidak baca, sok tahu, dan gitu, ya. Nah inilah teman-teman, jadi semangat terus belajarnya. Ya, saya ingatkan, jangan sampai kita malas belajar. Dan kita harus hargai semuanya, yang kemarin saya bilang. Ilmu yang bermanfaat itu cuma 3, yaitu 1, mengagungkan ilmu itu yang kita pelajari, kemudian menghormati yang mengajar, guru-guru kita, kiai-kiai kita. Kemudian yang ketiga adalah menghargai orang-orang yang memberikan biaya kepada kita. Pantas kalau orang-orang yang belajar secara formal mendapat gelar. Dan harus dipegang gelarnya itu, ya. Seperti saya misalnya, dari sarjana muda BBA, Bachelor of Business Administration. Harusnya kan saya bisnis karena orang tua saya bisnis. Nah itu harus pakai sebetulnya, ya. Bukan riak, bukan. Kita menghargai ilmu, ya. Terserah orang mau bilang apa. Kemudian sarjana agama SAG saya ambil, ya.
nggak apa-apa. Kalau mau tulis silakan. Menghargai ilmu. Kemudian yang terakhir MPD, Master Certificate. Nggak apa-apa kita pakai ya. Kebanyakan orang nggak mau. Ria sebetulnya. Ini menandakan kita ini orang yang pernah belajar. Saya katakan demikian kenapa? Ketika saya mengambil BBA, itu saya mengalami kebakaran keluarga saya. Kebakaran habis rumah. Dari mana lagi biaya? Padahal besok mau ujian dan harus perlu biaya. Nggak ada biaya. Akhirnya ada tinggal satu mobil dijual pada saat tahun 85 itu. 750.000 mobil dijual. Toyota Hiace. Untuk apa itu orang tua saya? Untuk membiayai pendidikan anaknya. Ya, saya bayar pada saat itu 300.000. 150.000 baru berikutnya 300.000. Ya, tahun 85 itu biaya pendidikan 150.000 itu termasuk mahal. Ya. Kemudian nggak lama saya keluar lulus 350.000. Ya. Alhamdulillah saya nggak kena yang 350.000. Jadi disitulah. Jadi hargai orang yang membiayainya, entah dari mana duitnya, yang penting halal. Kemudian juga hormati guru kalian, guru kita semua, dan juga kita hormati, ya kita agungkan atau besarkan ilmu yang kita pelajari. Ya. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan untuk sementara. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberi kesehatan, kemudian kita yang punya keluarga, anak-anak kita diberikan kemampuan dalam belajar, kemudian rajin belajarnya sehingga menjadi generasi-generasi penerus yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa zuriyatana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli su' wa ahlil ghair warzuqna wa iyahum ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan kasiran wasi'an wa khuluqan hasanan wa rahman nabiyyin. Hadza du'a wa minkal ijabah ya Rabb. Allahumma barik lana fi auladina wa zuriyatina wa talmizanah juga ditambahkan. Wala tadurrahum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma barik lana wa auladana wa zuriyatina at-taufiqa wal hidayah wa harik qulubahum lis-sholati wal ibadah. Wabighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Lebih kurangnya mohon maaf. Ya mungkin ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Nah, ini saya hanya memberikan konsep-konsep saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, kemudian share, kemudian dan subscribe. Enggak apa, gratis ya. Nah, terima kasih.